والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. Kita memuji kepada Allah Subhanahu wa taala atas kehadiran kembali Al-Ustaz Abu Abdurrahman Muhammad Irham hafizahullah taala di tengah-tengah kita untuk membimbing dan juga memberikan ilmu dan juga pengarahan kepada para ikhwah. Kita lanjutkan masuk ke halaman yang ke-70. Qala Syekhul Islam rahimahullah, wa likulli hayyin aqilin fi qabrihi amalun yuqarinuhu hunaka wa yus'alu. Dan setiap orang yang hidup dan berakal di kuburnya, itu dia memiliki amalan yang akan selalu menyertai dia di sana. Dan dia akan ditanya. Qala Syekhuna Muhammad ibn Hizam al-Fadli hafizahullah ta'ala. Ja'atil adillatul katsiratu ala annal abda ya'tihi malakan. Telah datang dalil-dalil yang banyak yang menunjukkan bahwasanya hamba itu akan didatangi dua malaikat. Fayas'alanihi fi qabrih. Lalu kedua malaikat ini akan bertanya kepadanya di kuburnya. An rabbihi wa dinihi wa nabiyih. Tentang Rabbnya, tentang agamanya, dan tentang nabinya. Wa ala anna amalahu yakunu ma'ahu fi qabrih. Dan dalil-dalil yang banyak yang menunjukkan bahwasanya amalannya itu akan menyertai dia, akan bersama dia di kuburnya. Qala hafizahullah ta'ala, wa min ahsani hadhil adillati siyaqan. Termasuk dalil yang terbagus, yang terbaik urutannya atau alurnya, hadisul Bara ibni Azib radhiyallahu anhuma. Ayahnya juga sahabat. Hadis Bara bin Azib. Inda Ahmad wa ibni Abi Syaibah. Diriwayatkan oleh Ahmad juga Ibnu Abi Syaibah. Wa huwa hadisun tawil. Dan dia adalah hadis yang panjang. Menceritakan kehidupan yang jauh lebih panjang di alam kubur. Yaitu isyarat. Wa fihi, dan di dalam isi hadis tersebut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fatu'adu ruhuhu fi jasadih." Kemudian ruhnya dikembalikan ke jasadnya setelah dipulangkan dari langit. Kalau dia ruh yang baik, dia sampai langit yang ketujuh yang disebutkan allati fiha Allah, yang Allah Ta'ala ada di atasnya. Adapun kalau dia jasadnya buruk, kalau ruhnya adalah roh orang yang buruk, maka bahkan pintu langit dunia pun tidak dibukakan untuk dia. Qal wa ya'tihi malakan. Lalu dia didatangi dua malaikat. Dan dalam hadis yang hasan, apa itu? Malakan aswadan azratan. Dua malaikat yang warnanya itu hitam dan biru. Dan juga di dalam hadis Asma, Rasulullah SAW mengatakan bahwasanya ujiannya ini mendekati ujian Dajjal, kedahsyatannya itu. Fayujlisani. Kemudian kedua malaikat ini mendudukkan dia. Fayaqulanilah. Kedua-duanya bertanya kepadanya, man rabbuk? Siapa Rabbmu? Fayaqul rabbi Allah. Dia mengatakan Rabbu adalah Allah. Ini kalau roh orang-orang yang beriman, roh orang-orang yang baik. Fayaqulanilah ma dinuk. Kedua-duanya bertanya lagi, apa agamamu? Fayaqul dinil Islam. Dia menjawab, agamaku Islam. Yang murtad hanya karena supermi atau karena harta duniawi, maka dia akan celaka. Fayaqulanilah ma hadzal rajulul ladzi bu'itsa fikum. Ditanya lagi oleh kedua malaikat ini, siapakah orang yang diutus di tengah-tengah kalian ini? Kenapa bukan man? Karena yang ditanyakan bukan namanya,
Tetapi yang ditanyakan adalah status dan hakikatnya, sebagaimana dijelaskan oleh para pensyarah. Maka istilahnya adalah ma, yaitu hakikatnya siapa orang ini, bukan namanya, tetapi apa? Statusnya sebagai apa? Fayaqul huwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah utusan Allah sallallahu alaihi wasallam, yaitu kalau umat ini berarti apa? Yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka sungguh rugi orang yang memilih untuk apa? Menisbatkan diri kepada nabi-nabi yang lain. Padahal nabi-nabi yang lain semuanya diutus kepada kaumnya sendiri-sendiri. Sementara kita ini adalah apa? Harusnya nisbatnya adalah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Enggak layak sama sekali menisbatkan diri kepada nabi Yahudi atau nabi Nasrani. Karena masing-masing nabi itu diutus kepada kaumnya. Kita sebagai istilahnya mungkin orang Jawa atau orang Sumatera atau orang Asia dan seterusnya. Apa urusan kita sehingga kita memilih beriman kepada apa? Ajaran Yahudiyah atau ajaran Nasraniyah atau yang semacam itu. Kemudian dilanjutkan fayaqulanilah, lalu kedua malaikat ini bertanya kepadanya tentang perkara yang keempat. Yang seandainya rohnya adalah roh orang yang jahat, boleh jadi pertanyaan yang keempat tidak ditanyakan. Tetapi karena ini roh yang baik, dia mampu menjawab 3 pertanyaan itu, maka ditanyakan, apa ilmumu? Isyarat bahwasanya sehingga engkau mampu menjawab 3 pertanyaan yang pertama. Ma ilmuk? Apa ilmumu? Dalam hadis yang lain, wa ma amaluk? Apa amalanmu? Fayaqul qara'tu kitab Allah wa amantu bihi wa saddaqtu bihi. Dalam riwayat yang lain, wa saddaqtuh. Saya membaca kitabullah dan saya beriman kepadanya dan saya membenarkannya. Ternyata jawaban dari segala pertanyaan ada di sini. Ternyata kunci keselamatan ada di sini, yaitu di dalam kitabullah dan yang semisal bersamanya. Semisal dengannya bersamanya yaitu sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Mikdam bin Ma'di Karib. Baik. Fayunadi munadin minas sama'an sadaqa abdi. Maka berserulah suatu penyeru, kita enggak mengatakan seorang karena apa? Karena ini Allah, yang menyeru adalah Allah Ta'ala. Maka kita enggak mengatakan seorang penyeru. Minas sama, yaitu dari arah langit. Walaupun Allah tidak di dalam langit, tapi karena suara tadi datangnya dari arah langit, maka dinisbatkan ke langit. Minas sama, yaitu min jihatis sama. Dari arah langit, dan Allah di atasnya. Hanya adalah tafsiriyah, yaitu mengatakan sadaqa abdi, hambaku telah benar jawabannya. Sadaqa, kata Imam An-Nawawi, terkadang maknanya adalah jujur, terkadang maknanya adalah benar. Baik, hambaku telah menjawab dengan benar. Fa'afrishu, yang lain mengatakan fafrishu, dan dua-duanya boleh. Pakai apa itu, sulasi atau rubai, enggak masalah. Fafrishuhu minal jannah, berikan untuk dia hamparan dari surga. Wa albisuhu minal jannah, beri dia pakaian dari surga. Waftahu lahu baban ilal jannah, dan bukakan untuk dia satu pintu menuju ke surga. Fayatihi min tibiha wa rauhiha, jangan baca ruh tapi rauh. Maka datang kepadanya sebagian dari bau wangi surga dan ketentraman dari surga. Rauh, ada yang mengartikan rahmat, tapi intinya adalah apa? Ketentraman. Ketentraman, rahmat dikatakan rauh karena apa? Dia memang mendatangkan rahah, yaitu ketentraman jiwa. Wa yufsahu lahu fi qabrihi madda basarih, dan dilapangkan untuk dia di dalam kuburnya itu sejauh mata memandang. Ini adalah apa? Alam gaib. Terkadang ditunjukkan oleh Allah kepada sebagian hamba dan seringkali tidak ditunjukkan sebagai apa? Ujian keimanan kepada perkara gaib. Baik. Wa ya'tihi rajulun hasanul wajhi hasanus siyabi thayyibur rih. Lalu dia didatangi oleh seseorang yang wajahnya bagus, pakaiannya juga bagus, dan aromanya juga wangi. Fayaqul abshir billadhi yasurru. Lalu orang ini berkata kepada jenazah tadi, jenazah yang sudah ada ruhnya, bergembiralah engkau dengan perkara yang menyenangkan dirimu. Hadza yaumukal ladzi kunta tu'ad. Inilah harimu yang dulu dijanjikan kepadamu. Yang mana Allah Ta'ala berfirman, yauma yanfa'us shadiqina sidquhum, yaitu hari kiamat. Hari di mana bermanfaat bagi orang-orang yang jujur kejujuran mereka. Walaupun di dunianya memegang kejujuran itu berat dan pahit.
Tayyib, fayaqul man anta? Fa wajhuka al-wajhu yaji'u bil khair. Maka dia bertanya, siapakah engkau? Karena fa-nya adalah apa? Adalah fa ta'liliyah. Karena wajahmu adalah wajah yang mendatangkan kebaikan. Fayaqul ana amaluka sholih. Maka dia mengatakan, aku adalah amalanmu yang soleh. Amalan yang sifatnya adalah maknawiyah, Allah rubah menjadi sesuatu yang hissiyah, yang mungkin untuk ditunjuk dengan jari, mungkin untuk diajak bicara dan seterusnya. Baik. Barang siapa ingin mendapatkan teman yang menguntungkan dan menarik untuk dilihat, maka perbaiki amal solehnya. Karena anak istrinya akan meninggalkan dia di alam kubur itu, di kubur itu. Demikian pula harta dia akan meninggalkan dia, yang menyertai hanyalah amal soleh saja. Teman-teman juga sudah meninggalkan dia. Fayaqul Rabbi atimis sa'ah hatta arji'a ila ahli wa mali. Maka dia pun berdoa, wahai Rabbku, datangkanlah hari kiamat sehingga saya sehingga saya kembali kepada keluarga saya dan harta saya. Bukan maksudnya adalah dia cinta dunia sehingga lebih memilih kembali ke harta dunia dan keluarga dunia. Tetapi apa? Manakala dia melihat amal soleh itu ternyata hasilnya sangat bagus dan bahkan dibukakan untuk dia pintu dari surga dan semacam itu, hamparannya dan anginnya juga, hamparan dan juga ketentraman itu datang ke dia dan bau wanginya, maka taulah dia bahwasanya amalannya diridhoi oleh Allah dan dia mendapatkan kenikmatan yang luar biasa. Maka dia ingin segera didatangkan hari kiamat agar dia boleh kembali ke keluarga dia yang di surga dan harta dia yang di surga. Bukan maksudnya adalah harta dan keluarga duniawi. Enggak ada harganya itu kalau dibandingkan dengan surga. Wa fihi, dan juga dalam hadis itu juga, annahu qala fil abdil kafir. Rasulullah SAW bersabda tentang hamba yang kafir, dalam lafaz yang lain adalah munafik, dalam lafaz yang lain adalah fajir, yang jahat. Fatu'adu ruhuhu fi jasadih. Kemudian ruhnya dikembalikan ke jasadnya setelah dilemparkan dari atas. Wa ya'tihil malakani fa yujlisani. Lalu dia didatangi oleh dua malaikat, kemudian kedua malaikat itu mendudukkan dia. Fayaqulani lahu man rabbuk. Lalu kedua malaikat ini bertanya kepadanya, siapakah Rabbmu? Fayaqul, la adri. Bukan di sini tertawa ya, bukan gelak. Tapi apa? La adri. Seperti di dalam sebagian riwayat ada hak saktah setelahnya. Dijelaskan oleh para pensyarah yaitu dia berupaya untuk mengingat. Tapi setiap kali mengingat dan mau mengucapkan tidak mampu untuk mengucapkan. Karena sekarang yang berlaku bukan kepandaian lidah, yang berlaku bukan ketinggian IQ dan yang semacam itu. Tetapi yang memperjalankan dia adalah amalan dia. Baik. Makanya nggak ada faedahnya talqin itu menurut pendapat yang rajih apabila orangnya sepanjang hidupnya sendiri bukan orang yang soleh. Untuk apa dia ditalkin sementara Sementara dia sendiri sebelum mati saja disuruh untuk bersyahadat saja tidak mampu. Bagaimana akan ditalkin setelah Setelah amalannya itu putus, setelah dia masuk alam kubur. Dan nggak ada faedahnya dia dikasih handphone. Oh ini nanti kita hubungan lewat handphone. Kalau pertanyaannya susah, saya dikasih tahu. Kalau pulsa habis bagi tahu juga. Kita pakai mentari misalkan. Nggak mungkin itu. Nggak ada faedahnya. Karena sekarang yang memperjalankan adalah amalannya. Fayaqulani lahu ma dinuk. Kedua malaikat itu bertanya lagi, apa agamamu? Fayaqul, la adri. Saya tidak tahu. Kenapa? Karena yang penting bukan ucapan, yang penting adalah amalannya. Apa gunanya di dunia mengatakan Tuhan saya Allah, sementara prakteknya adalah sering bergantung pada selain Allah dan sering menyekutukan sesuatu dengan Allah. Apa gunanya mengatakan saya cinta Nabi, Nabi adalah utusan yang diutus kepada saya ikut Nabi, sementara prakteknya dia membelakangi syariat Nabi. Berpandai-pandai membuat syariat sendiri. Apa gunanya? Baik, maka di alam kubur dia nggak mampu mengatakan agamaku adalah Islam, nabiku adalah Muhammad, tidak mampu. Baik. Cuma untuk riwayat yang disebutkan oleh beliau di sini ada kurang satu, yaitu Man hadza rajul ladzi ursila fikum atau bu'itsa fikum. Memang di sebagian riwayat lafaz itu tidak ada. Di sebagian riwayat Imam Ahmad.
Tetapi apa? Kalau kita lihat dalam riwayat yang lain dan juga di dalam Musnad Ibnu Abi Syaibah ada lafaz itu dan memang mengharuskan untuk ada. Masalah apa? Man rabbuk, kemudian madinuk, kemudian manil ladzi ursila ilaik atau bu'itsa fikum. Itu ada. Nah, ini yang beliau datangkan di sini akhirnya pakai lafaz yang agak kurang. Qal fayunadi munadin minas sama. Lalu suatu penyeru berseru dari arah langit. Dalam lafaz yang lebih lengkap, an kadzaba abdi, hambaku telah dusta. Maksudnya, sebagaimana dijelaskan oleh Imam Nawawi, kadzaba di sini adalah akhta'a, hambaku salah di dalam menjawab. Afrishu lahu minan nar, hamparkan untuk dia suatu hamparan dari api neraka. Nauzubillah. Wa albisuhu minan nar, berilah dia pakaian dari neraka. Pakaian di dunia saja dalam cuaca panas saja kita kepanasan. Bagaimana kalau itu adalah qita'atun minan nar, naudzubillah, potongan dari api neraka misalkan. Waftahu lahu baban ilan nar, bukakan untuk dia satu pintu menuju kepada neraka. Qal fayatihi min harriha wa samumiha. Maka dia didatangi sebagian dari panasnya neraka dan anginnya neraka. Samum adalah angin yang sangat panas. Belum lagi masuk neraka, keadaan sudah sesusah itu. Wa yadhiqu alaihi qabruh. Kubur dia pun menyempit terhadap dirinya. Hatta tahtalifa alaihi abla'uh. Sampai tulang rusuknya itu berselisih terhadap dirinya. Yang kanan jadi di kiri, yang kiri jadi kanan, dan seterusnya. Pecah-pecah dan patah-patah zahirnya. Baik. Wa ya'tihi rajulun qabihul wajhi qabihus thiyab. Lalu dia didatangi oleh seseorang yang wajahnya buruk dan pakaiannya juga buruk. Fayaqul abshir billadhi yasu'uk, hadza yaumuka alladhi kunta tu'ad. Bergembiralah engkau dengan perkara yang menyusahkan engkau. Inilah hari yang dulu dijanjikan kepadamu. Baik. Fayaqul man anta? Fa wajhuka al-wajhul ladzi yaji'u bisyarr. Dia bertanya, siapakah engkau? Wajahmu adalah wajah yang mendatangkan keburukan. Kalaupun bicaranya bicara yang buruk-buruk. Baik, ini tentunya menyusahkan dan menyertai dia sampai hari kiamat. Fayaqul ana amalukal khabith. Nauzubillah. Dia mengatakan, aku adalah temanmu yang buruk. Kita misalkan punya teman yang wajahnya buruk atau ucapannya buruk aja kita terganggu. Bagaimana sementara ini selalu menyertai kita 24 jam sampai hari kiamat. Fayaqul rabbi la tuqimis sa'ah, rabbi la tuqimis sa'ah. Dia mengatakan, wahai Rabbku, jangan engkau datangkan hari kiamat, jangan engkau datangkan hari kiamat. Tahu bahwasanya hari kiamat nanti apa lebih berat bagi dia dan lebih buruk. Isyarat sudah seburuk ini. Baik, unzur as-sahih al-musnad liwalidina wa syaikhina al-allamati Muqbil bin Hadi al-Wadi'i rahimahullah. Baik, ini sumber pengambilannya. Wa su'alul malakaini fil qabri wa fitnatuhu tashmalu kulla syakhsin. Dan pertanyaan kedua malaikat tadi di alam kubur tidak harus di pekuburan fulaniyah dan sebagainya. Bagaimana kata para ulama, bahkan kalaupun dia itu hancur di udara atau dia dimakan oleh ikan-ikan di lautan, maka dia tetap akan masuk ke alam kubur. Dan juga ujiannya ini adalah istilahnya adalah atful mutaradifain. Yang sebelum wawul ataf dan setelahnya sama, karena fitnah kedua malaikat ini ditafsirkan oleh para ulama adalah soal itu sendiri, pertanyaannya. Walaupun ada nilai lebih antara fitnah dibandingkan dengan soal. Ini mencakup semua orang, baik dari kalangan manusia ataupun jin, illa man istasnahu dalil, kecuali yang diperkecualikan oleh dalil. Wa qad ja'atil adillatu bistifna'i ba'dil asnaf. Dan telah datang dalil-dalil yang memperkecualikan sebagian jenis manusia dan jin maksudnya tentunya. Minhum di antara mereka siapa? Al-awwal al-anbiya, yang pertama adalah para nabi. Fa innahum la yus'alun bal hum yus'alu anhum. Karena para nabi tidak akan ditanya di alam kubur, bahkan orang-orang yang akan ditanya tentang para nabi. Madza ajabatumul mursalin? Apa jawaban kalian terhadap para rasul? Siapakah yang diutus kepada kalian ini? Dan seterusnya. Jadi batu ujiannya adalah para nabi. Nabi sendiri nggak akan ditanya oleh kedua malaikat itu. Pertanyaan yang ma'ruf itu. Kama ja'a fi musnadi Ahmad an Aisyah radhiyallahu anha. Sebagaimana datang di dalam musnad Imam Ahmad dari Aisyah radhiyallahu anha, anin Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qaal,
Fa amma fitnatul qabri fa bi tuftanun wa anni tus'alun. Dari Nabi SAW yang bersabda, adapun tentang fitnah kubur, maka dengankulah kalian akan diuji dan tentangkulah kalian akan ditanya. Baik, amma di sini adalah apa? Huruf yang lahu makna syarat. Maka jawabannya adalah dengan fa. Amma kada wa kada, fa kada wa kada. Dan ini yang sering dipakai. Walaupun terkadang boleh sekali-sekali fa-nya itu dihapus. Wa qad sahahu Syekhuna al-Allamah Muqbil bin Hadi al-Wadi'i rahimahullah fi Sahih al-Musnad. Fa rahimahullah wa radiya an. Baik. Yang kedua, asy-syuhada. Orang-orang yang mati syahid. Liqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, kafa bi bariqatis suyufi ala ra'sihi fitnah. Berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, cukuplah kilatan pedang yang ada di atas kepala dia itu sebagai ujian. Enggak perlu ditanya, siapa nabimu, siapa Rabbmu, apa agamamu, karena dia telah rela mengorbankan seluruh yang ada pada dirinya untuk menolong Allah, Rasulnya dan agamanya. Walaupun berhadapan dengan maut. Baik, maka ini sudah ujian yang jelas, bukti tentang kebenaran akidah dia. Baik, rawahu An-Nasa'i min hadits rajulin min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan oleh Nasa'i dari hadis seseorang dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan telah terbentuk ijma bahwasanya jahalatus sahabah la tadur, karena semuanya udul. Walaupun enggak dikenal namanya, tapi kalau jelas ini sahabat, maka ini enggak membahayakan. Semuanya para sahabat itu jalannya adalah lurus. Dinukilkan ijma oleh siapa? Imam Ibnu Abdul Bar dalam At-Tamhid. Wa isnaduhu hasan. Dinukilkan oleh Imam Ibnu Abdul Bar dalam, kalau tidak salah, dalam Usdul Ghabah ketika menyebutkan biografi para sahabat itu. Dan sanadnya hasan. Wa sahahul Allamatul Albani fi Sahihin Nasa'i. Baik. Yang ketiga, al-murabitun, orang-orang yang berjaga di perbatasan wilayah kaum muslimin. Baik. Wa humul ladina yahmuna wa yahrusuna al-bilada inda sughur. Mereka itulah orang-orang yang menjaga dan mengawal negeri-negeri, maksudnya negeri muslimin tentunya, inda sughur, di perbatasan-perbatasan min a'da'il muslimin. Dari Dari serangan musuh-musuh kaum muslimin. Jadi mereka dalam suasana jihad juga. Faqad sabata fi sahih Muslim, telah pasti dalam Sahih Muslim, an Salmana radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ribatu yaumin wa lailatin khairun min siyami syahrin wa qiyamih. Berjaga-jaga, yaitu fi sabilillah dalam sebagian riwayat, satu hari dan satu malam, zahirnya adalah 24 jam atau yang mendekati itu lebih baik daripada puasa sebulan penuh dan sholat sebulan penuh. Tentunya yang dimaksudkan di sini, kata para ulama, adalah puasa-puasa sunnah dan sholat-sholat yang sunnah. Kenapa? Karena kalau puasa yang wajib dan sholat yang wajib, dia adalah fardu ain, dan fardu ain lebih utama daripada fardu kifayah. Sementara ribat ini boleh jadi adalah fardu kifayah dan boleh jadi adalah mustahab, kembali kepada keadaan. Maka yang dimaksudkan siyamu syahrin wa qiyamihi itu adalah yang mustahab-mustahab. Wa in mata, kalau dia mati, dan ini umum, baik mati terbunuh ataupun mati biasa, yang penting dalam keadaan ribat, berjaga di perbatasan. Jara alaihi amaluhu alladhi kana ya'maluh. Akan terus mengalir, akan terus berlangsung amalan dia yang biasa dia amalkan. Dianggap dia terus beramal. Karena tidak ada yang menghentikan amalan dia kecuali udzur. Wa ujriya amal alaihi rizquh. Rezekinya akan terus dialirkan padanya. Untuk apa saya dikasih rezeki? Saya tidak mati. Jangan khawatir. Orang-orang yang mati di jalan Allah, mereka itu adalah adalah hidup di sisi Allah Ta'ala dalam keadaan diberikan rezeki. Bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Mereka hidup di sisi Rabb mereka dalam keadaan diberi rezeki. Rezekinya jauh lebih baik daripada rezeki dunia yang enggak ada apa-apanya ini dibandingkan dengan surga. Wa aminal fatan. Nah, ini yang diinginkan di sini. Dan dia aman dari dua malaikat penguji itu. Baik, masalah. Ada pertanyaan atau ada permasalahan, hal su'alu fil qabri lirruhi am lil badan?
Apakah pertanyaan di alam kubur itu untuk ruh ataukah untuk badan? Qala Ibnu Abil Izzi Al-Hanafi rahimahullah, wa laisa su'alu fil qabri lirruhi wahdaha. Bukanlah pertanyaan di alam kubur itu untuk ruh sendirian. Kama qala Ibnu Hazm wa ghairuh, seperti yang diucapkan oleh Ibnu Hazm dan yang lainnya, yaitu pendapat yang keliru. Wa afsada minhu, yang lebih rusak lagi dari pendapat Ibnu Hazm dan yang sebagai semacamnya adalah qaulu man qala innahu lil badan bila ruh. Pertanyaan tadi hanyalah untuk badan tanpa ada ruh, hanya untuk jasad tanpa nyawa. Wal ahaditsu shahihatu taruddul qaulain. Sementara hadis-hadis yang sahih membantah kedua pendapat tadi. Kenapa? Para malaikat bertanya setelah ruh itu kembali ke badannya. Ungdur syarh Tahawiyah. Wa qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, idil mas'alatu lil badani bila ruh qaulu ta'ifatin minan nas wa angkarahul jumhur. Dikarenakan pertanyaan hanya untuk badan saja tanpa ruh ini adalah pendapat sekelompok orang yang telah diingkari oleh jumhur ulama. Wa kadza su'alu lirruhi bila badan. Demikian pula pendapat yang mengatakan pertanyaan itu hanya untuk ruh tanpa badan. Qalahu Ibnu Maisarah wa Ibnu Hazm. Diucapkan oleh Ibnu Maisarah dan Ibnu Hazm. Yaitu ini juga dibantah oleh jumhur. Selesai dari syarah hadisin nuzul. Wa qala Ibnu Abil Izz rahimahullah, wa qad ja'ala Allahu li kulli darin ahkaman tahussuha. Dan Allah telah menjadikan setiap negeri itu memiliki hukum-hukum yang khusus untuknya. Negeri alam ruh, negeri apalagi yaitu rahim, alam rahim, negeri alam dunia, negeri alam kubur dan negeri alam akhirat. Walaupun kubur sendiri adalah termasuk fase akhirat. Wa rakkaba hadzal insana min badanin wa nafas. Dan Allah telah menyusun manusia itu tersusun dari badan dan jiwa. Wa ja'ala ahkamad dunya 'alal abdan wal arwahu taba'un laha. Allah menjadikan hukum-hukum dunia itu berlaku pada badan, hukum sesuai dengan zahirnya. Sementara roh itu sekedar mengikuti saja. Baik. Ada hukum terhadap roh, terhadap amalan hati, tapi inti hukum-hukum duniawi adalah pada badannya. Wa ja'ala ahkamal barzakhi 'alal arwah wal abdanu taba'un laha. Allah menjadikan hukum-hukum di alam barzakh, alam perantara antara dunia dengan akhirat, yaitu alam kubur, itu berlaku pada ruh, sementara badan sebagai pengikut saja, sementara badan sebagai pengikut. Ada hukum berlaku pada badan sebagaimana ditampakkan oleh Allah Ta'ala di dalam kisah-kisah sahihah. Badan juga diazab, tetapi inti azabnya pada ruh. Sebagaimana dalam kisah sahihah, badan diabadikan, badan tampak ceria dan sebagainya di alam kubur, tetapi inti kenikmatan ada di ruhnya. Wa fa idza jaa yaumul hasyr, maka apabila telah datang hari pengumpulan lil ajsad, pengumpulan badan-badan semuanya, yaitu alam akhirat nanti, hari kiamat. Wa qiyamun nasi min kuburihim, atau wajah yaumu qiyamin nasi min kuburihim, hari di mana manusia semuanya bangkit dari kubur-kubur mereka. Saral hukmu wan na'imu wal azabu alal arwahi wal ajsadi jami'a. Jadilah hukum, demikian pula nikmat dan siksaan itu berlaku pada ruh dan badan secara keseluruhan, secara bersamaan. Kenapa? Karena negeri akhirat, kehidupan akhirat itulah lahiyal hayawan, kehidupan yang hakiki. Kehidupan hakiki berarti Ruh dan badan betul-betul mengalami hukum yang setara, yang seimbang. Saya undur syarah Tahawiyah. Qala rahimahullahu ta'ala, qala Syekhuna hafizahullahu ta'ala, hal su'alul malakaini khassun li hadhil ummah am huwa laha wa li ghairiha minal umam? Apakah pertanyaan dua malaikat ini khusus untuk umat ini saja, ataukah untuk umat ini dan juga yang lain dari umat-umat yang ada? Fihi salah satu aqwal. Dalam masalah ini ada 3 pendapat. Al-khususu wal umumu wat tawaqquf. Ada yang mengatakan khusus untuk umat ini. Ada yang mengatakan umum untuk semuanya.
Ada yang mengatakan tawakuf, kita nggak tahu, maka kita tidak mampu membuat keputusan. Baik, qala Ibnu Abil Izzi rahimahullah, wa hadza amrun la yuqta'u bih. Ini adalah perkara yang tidak mungkin kita pastikan. Kenapa? Perkara gaib. Kita nggak akan tahu kecuali dengan wahyu. Wa yadharu adamul ikhtisas. Tetapi yang jelas bagi saya adalah tidak khusus untuk umat ini. Wallahu a'lam. Baik. Wa dzakara al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah anna Ibnu Al-Qayyim janaha ila tarjihil umum. Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah menyebutkan bahwasanya Al-Imam Ibnu Al-Qayyim itu condong kepada janaha, yaitu condong kepada perrajihan keumuman, yaitu apa? Pendapat kedua. Li ghairi hadhil ummah, yaitu apa? Mencakup selain umat ini. Wa annahu qala, dan bahwasanya Ibnu Qayyim mengatakan laisa fil ahadits ma yanfil mas'alata amman taqaddama minal umam. Tidak ada dalam hadis-hadis tersebut dalil yang meniadakan pertanyaan tadi dari umat-umat yang terdahulu. Ya, enggak ada lafaz bahwasanya ini khusus untuk umat ini saja. Wa inna ma akhbara Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ummatahu bi kayfiyati imtihanihim fil qubur. Nabi SAW hanya mengabari umat beliau tentang bagaimana gambaran ujian terhadap mereka di alam kubur. La annahu nafa dzalika an ghairihim. Bukan Nabi itu meniadakan pertanyaan tadi dari selain umat ini. Beliau juga mengatakan walladzi yadhhar anna kullu nabiyyin ma'a ummatihi kadzalik. Yang nampak, yang jelas adalah setiap nabi bersama umatnya seperti itu. Masing-masing umat akan ditanya siapa nabi yang diutus kepada kalian. Yang taat pada Nabi Musa, ya akan mengatakan nabi saya Musa. Yang durhaka, dia tidak akan mampu menjawab. Durhaka sampai tingkat yang diisyaratkan dalam hadis itu. Fayu'azzabu kuffaruhum fi quburihim ba'da su'alihim. Maka orang-orang kafir dari umat-umat tadi akan disiksa di kubur-kubur mereka ba'da su'alihim, setelah mereka ditanya. Wa iqamatil hujjati alaihim, setelah ditegakkan hujjah kepada mereka. Kama yu'azzabuna fil akhirati ba'da su'ali wa iqamatil hujjah. Sebagaimana nanti di hari akhirat mereka akan disiksa setelah ditanya, yaitu setelah apa? Setelah hisab dan setelah penegakan hujjah. Baik, undur al-fath. Qala hafizahullah taala, wa amma azabul qabri wa na'imuhu fal adillatu mutakasiratun alaihi fil kitabi was sunnah. Adapun siksaan kubur dan kenikmatan kubur, maka dalil-dalilnya itu banyak yang menunjukkan tentang masalah itu di dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah. Qala Allah azza wa jalla, an-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwan wa 'ashiyya. Allah azza wa jalla berfirman, api neraka itu mereka, yaitu Fir'aun dan bala tentaranya akan disodorkan kepada api neraka itu. Yu'raduna ala, yaitu disodorkan atau dipaparkan atau dihadapkan kepada api neraka tadi. Ghuduwan wa 'ashiyya, di waktu pagi dan petang. Wa yauma taqumus sa'atu adkhilu ala fir'auna asyaddal azab. Dan pada hari kiamat akan dikatakan oleh Allah kepada para malaikat, masukkan Fir'aun dan bala tentaranya. Al di sini adalah Fir'aun dan sekaligus yang mengikuti dia di dalam agama dia. Bukan khusus untuk keluarga. Asyaddal azab, kepada siksaan yang paling keras. Berarti apa? Sebelum lambang apa itu? Al-waflu aula itu. Maka apa? Itu adalah kejadian di alam kubur sebelum hari kiamat. Baik. Wa qala ta'ala mimma khati'atihim ughriqu fa udkhilu nara falam yajidu lahum min dunillahi ansara. Minnya adalah min sababiyah. Baik, maknya adalah masilah, yaitu takdirnya ada bisa babi khati'atihim, disebabkan karena kesalahan-kesalahan mereka. Yaitu siapa ini? Yaitu orang-orang Bani Rasib yang durhaka kepada Nabi Nuh alaihi salatu wasalam. Mereka ditenggelamkan, kemudian mereka dimasukkan ke dalam api neraka. Maka mereka tidak mendapatkan untuk mereka selain Allah itu sebagai penolong. Itu kalau min dunillah maksudnya adalah min ghairillah. Yang lain mengatakan min dunillah min qadaillah. Mereka tidak punya penolong untuk menyelamatkan mereka dari ketetapan Allah. Baik, disebutkan oleh Ibnu Qayyim dalam Ar-Ruh, dan ini kalam yang betul. Yang salah kita katakan salah, tapi
banyak kalam Ibnul Qayyim yang bagus dan betul. Di dalam kitab Ar-Ruh juga itu. Bahwasanya ini menunjukkan tentang apa? Adanya azab kubur. Kenapa? Karena untuk kalimat yang pertama Allah mengatakan mimma qati'atihim ughriqu. Dikarenakan kesalahan mereka itu mereka ditenggelamkan. Ma'ruf dalam kisah Nuh, mereka ditenggelamkan di mana? Yaitu di dunia, ditenggelamkan oleh ditenggelamkan oleh banjir yang sangat besar itu. Fa'udkhilu naro. Fa-nya adalah apa? Menunjukkan ta'qib biduni muhlah. Yaitu kejadian yang setelahnya itu menyusuli kejadian yang sebelumnya tanpa ada tenggang waktu, tanpa ada penundaan. Fa, bukan summa. Makanya Allah Ta'ala mengatakan apa di sini? Kemudian langsung mereka dimasukkan ke dalam api. Ini menunjukkan ini adalah siksa kubur. Karena kalau siksa di hari kiamat berarti apa? Pakai summa, bukan pakai fa. Baik. Makanya Imam Syaukani rahimahullahu taala di dalam tafsir beliau yaitu Fathul Qadir menukilkan ucapan para ulama dikarenakan kesalahan mereka ditenggelamkan di dalam lautan air, kemudian ruh-ruh mereka dipindahkan kepada lautan api. Ini kata mutiara yang indah tapi menakutkan. Pindah dari apa itu? Lautan ke lautan. Badannya di lautan air sementara apa? Ruhnya dipindah ke lautan api. Nauzubillah. Wa qala ta'ala, dalil yang ketiga di Al-Qur'an, di dalam Al-Qur'an, sanu'adzibuhum marrataini tsumma yuradduna ila azabin azim. Kami akan menyiksa mereka 2 kali, kemudian mereka akan dikembalikan kepada siksaan yang besar. Kami akan menyiksa mereka, yaitu apa? Orang-orang munafikun 2 kali. Dijelaskan oleh para mufassirun, 1 kali di dunia, kemudian 1 kali di alam yang lain, kemudian mereka dikembalikan pada siksaan yang besar, yaitu hari kiamat. Berarti alam yang lain itu apa? Adalah alam kubur. Baik. Kemudian dalil yang keempat, wa qala ta'ala, wa man azlamu mimman iftara 'ala Allahi kadziban aw qala uhiya ilaihi wa lam yuha ilaihi syai'. Dan siapakah yang lebih zalim? Ini soal ingkari bimakna apa? Bimakna nafi. Sebagaimana dijelaskan oleh Imam Ibnu Katsir. Pertanyaannya ini mengingkari, tapi maknanya adalah peniadaan. Siapakah yang lebih zalim? Takdirnya apa? Wala azlama. Tidak ada yang lebih zalim daripada orang yang membuat-buat kedustaan atas nama Allah. Atau dia mengatakan telah diwahyukan sesuatu kepadaku, padahal enggak diwahyukan apa-apa pada dirinya. Wa man qala, dan siapakah yang lebih zalim daripada orang yang mengatakan sa'unzilu mithla ma anzalallah. Aku akan menurunkan semisal dengan apa yang Allah turunkan. Ini lebih buruk lagi. Yang pertama mengaku nabi, yang kedua mengaku dia adalah Allah. Mampu apa? Menurunkan wahyu ini dan itu. Semisal dengan apa yang Allah turunkan. Maka Allah berfirman, "Walau tara idz zalimuna fi ghamaratil maut." Seandainya engkau melihat, wahai Rasulullah. Yang lain mengatakan, boleh jadi yang diajak bicara Rasulullah adalah orang yang layak untuk mendapatkan khitab ini. Setiap orang yang membaca Quran, membaca ayat ini, dia juga diajak bicara oleh Allah. Seandainya engkau melihat kengerian ketika orang-orang yang zalim itu berada di dalam kepungan kematian. Wamarat, yaitu apa? Penenggelaman. Tenggelam di dalam sakaratul maut. Berarti apa? Ini bukan alam akhirat. Dalam artian bukan apa? Kejadian hari kiamat. Wal malaikatu basitu aydihim, dalam keadaan para malaikat membentangkan tangan-tangan mereka. Akhriju anfusakum, keluarkan jiwa-jiwa kalian. Al yauma tujzauna adzabal huni bima kuntum taquluna 'ala Allahi ghairal haqq. Pada hari ini kalian akan dibalasi dengan siksaan yang menghinakan. Disebabkan banyak bab sababiyah, disebabkan dulu kalian mengatakan atas nama Allah tanpa kebenaran. Baik. Apakah maksudnya al-yauma di sini adalah hari kiamat? Bukan. Kenapa? Karena itu belum terjadi. Sementara malaikat ketika memukuli orang yang tengah sakaratul maut mengatakan pada hari ini engkau akan dibalasi. Berarti apa? Ini adalah azab kubur. Dibalasi dengan apa? Siksaan yang menghinakan dikarenakan kalian berbicara dusta atas nama Allah, berbicara tanpa kebenaran. Wa kuntum an ayatihi tastakbirun, dan kalian menyombongkan diri terhadap ayat-ayat Allah, baik secara ucapan ataupun secara apa? Secara fiil. Baik. Dan masih ada beberapa dalil yang lain. Di antaranya adalah apa? Yang di dalam surat As-Sajdah itu. Walau nudziqannahum minal azabil adna dunal azabil akbari la'allahum yarji'un. Ditafsirkan oleh Ibnu Abbas, ini adalah azab kubur. Pasti kami akan merasakan kepada mereka apa itu?
minal azabil adna, sebagian dari siksaan yang ringan, dunal azabil akbar, bukan siksaan yang paling besar. Jelas siksaan yang paling besar adalah apa? Di hari kiamat nanti. Sebagian dari siksaan yang ringan itu adalah apa? Siksaan di dunia, peringatan Allah kepada orang-orang kafir. Berarti sebagian yang lain di mana? Maka kata Ibnu Abbas, ini adalah di alam kuburnya nanti. Baik. Wa amma minas sunnah, adapun dalil-dalil dari as-sunnah, fal ahaditsu mutakatsiratun jidda. Maka hadis-hadisnya banyak sekali. Minha di antaranya hadisul Bara'i radhiyallahu an. Hadis Al-Bara' alladzi taqaddam yang telah berlalu. Wa qad jaa'a aidan azabul qabri wa fitnatuhu fi sahihain. Telah datang juga pembahasan masalah penetapan tentang siksa kubur dan ujian-ujiannya di dalam Sahihain an Anas wa Abi Hurairah radhiyallahu anhuma. Baik. Wa jaa'a fi sahihaini an Abi Ayyub Al-Ansari. Datang dalam Sahihain dari Abi Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam sami'a sautan faqala Yahudu tu'azzabu fi quburiha. Bahwasanya Nabi SAW mendengar suara. Kemudian beliau menjelaskan itu adalah orang-orang Yahudi yang sedang disiksa di kubur-kubur mereka. Yahud ini adalah jamak. Kalau satu orang adalah Yahudiyun. Baik. Wa kullu jam'in mu'annats. Setiap jamak itu boleh mu'annats. Makanya lafadznya adalah tu'azzabu fi quburiha. Baik, ini jamak. Wa fi sahihaini an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma anna Nabiyya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam marra bi qabraini yu'azzaban. Dalam Sahihain dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwasanya Nabi SAW melewati dua kubur yang tengah disiksa. Dijelaskan oleh Ibnu Hajar, maksudnya bukan kuburnya yang disiksa tapi apa? Sahibai al-qabrain atau ashabul qabrain, orangnya yang disiksa. Baik, tapi ini biasa di dalam apa? Istilah Arab. Pola yang seperti ini. Qaryatun yang mu'adzabah, desa yang disiksa. Maksudnya adalah apa? Penghuninya tentunya. Faqal, maka Rasulullah SAW bersabda, innahuma la yu'azzabani wa ma yu'azzabani fi kabir. Sesungguhnya kedua-duanya itu sedang disiksa, benar-benar sedang disiksa, padahal tidaklah mereka itu disiksa dikarenakan sesuatu yang besar. Dalam lafaz yang lain, bal minal kabair. Bahkan dua-duanya termasuk dari dosa besar. Berarti apa makna ma yu'azzabani fi kabir, yaitu apa? Bukan sesuatu yang dianggap besar bagi orang-orang, padahal ini adalah dosa besar. Baik, yang lain mengatakan ini adalah nasikh dan mansukh. Rasulullah SAW semula mengatakan itu bukan dosa besar, tapi kemudian ada wahyu mengatakan itu adalah dosa besar. Amma ahaduhuma, adapun salah satunya, fakana yamshi fin namimah. Dia sering berjalan untuk melakukan adu domba. Harusnya manusia dimuliakan, malah dianggap sebagai domba, diadu sana sini istilahnya ya. Na'udzubillah, ternyata apa? Dia akan disiksa di alam kubur. Baik. Kapan dikatakan namimah? Kalau apa? Sesuai dengan syaratnya. Apa itu? Naqlu al-khabar, apa itu? Min ajlil al-ifsad baina zatil bain. Yaitu memindahkan berita tujuannya untuk merusak hubungan kedua belah pihak. Kalau tujuannya adalah untuk yang betul, yang baik, yang sesuai dengan syariat, itu boleh. Tapi kalau untuk membuat rusaknya hubungan, maka ini masuk dalam namimah. Baik. Dan ternyata apa? Akan disiksa dengan azab kubur. Wa ammal akharu fakana la yastatiru min baulih. Adapun orang yang lainnya, yang satunya, maka dia sering tidak menutupi dirinya dari kencingnya, yaitu apa? Kencing sembarangan sehingga kena bajunya, sehingga kena kulitnya sendiri. Seperti yang boleh jadi apa? Dilakukan oleh sebagian orang-orang yang berkendara, kemudian apa? Ini sudah mau kencing, akhirnya sudah turun aja, kemudian apa? Kencing menembak pohon ini atau pohon itu dan sebagainya. Kemudian langsung apa? Langsung tancap gas lagi. Akhirnya apa? Sebagian kencingnya mungkin kena bajunya atau kena kulitnya sendiri dan seterusnya. Ini adalah apa? Termasuk dosa besar yang diremehkan. Na'udzubillah. Ini dalil bahwasanya azab kubur betul-betul ada, walaupun apa orangnya itu muslim, sebagaimana dijelaskan oleh Imam An-Nawawi. Karena kalau kedua orang ini kafir, niscaya Rasulullah SAW tidak mengatakan disiksa karena ini, tapi disiksa karena kekufurannya. Tapi ini adalah apa orang muslim. Makanya lafaz-lafaz setelahnya menunjukkan apa Rasulullah berusaha memberikan syafaat untuk dua orang ini. Kelanjutannya setelah Isya insyaallah wallahu a'lam walhamdulillahirabbil alamin.